Saat istri Nabi Zakaria sedang hamil, para warga yang dulu mencemooh dirinya, akhirnya pun mulai datang kembali untuk menjenguk dirinya. Mereka juga mengungkapkan, jika mereka bangga akan mukjizat Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Saat mereka sedang asik berbincang-bincang, tiba-tiba saja istri Nabi Zakaria merasakan gerakan bayi di dalam perutnya, ia pun berfirasat akan ada yang datang. Saat ia berjalan untuk melihat siapa yang akan datang, ia pun sangat senang, ternyata yang datang ke rumahnya itu ialah Maryam untuk menjenguknya. Istri Nabi Zakaria pun langsung mengungkapkan kerinduannya kepada Maryam yang telah lama tidak ia lihat. Para warga yang sedang berkunjung itu pun segera menghampiri Maryam, untuk minta didoakan agar terbebas dari kesengsaraan, sampai mereka pun berlutut di hadapan Maryam yang masih berusia 16 tahun itu, untuk mendapat doa dan tausiah dari Maryam. Para pendeta kuil yang belum bisa membayangkan jika Nabi Zakaria akan memiliki keturunan, ia merasa telah dipermalukan dan menjadi bahan olok-olokan warga, atas omongannya sendiri yang telah menghina Nabi Zakaria karena kemandulan istrinya. Sampai ia mengungkapkan, dirinya hampir gila memikirkan hal itu. Terlihat juga beberapa pendeta murid Zakaria, sedang menasehati temannya itu yang telah berbuat maksiat kepada Zakaria dan keluarganya. Dan mengatakan, jika Tuhan telah mengembalikan martabat Zakaria yang telah kalian injak-injak dulu, dan akan tercatat dalam sejarah kaum Yahudi. Namun pendeta yang dengki terhadap Nabi Zakaria itu mengatakan, jika hanya ia saja yang mendengar suara Tuhannya itu, dan masih meragukannya, mungkin saja semua itu pengaruh syaitan terhadapnya. Murid Zakaria yang mengingatkan jika para nabi tidak bisa dikuasai oleh syaitan. Salah satu pendeta itu mulai gelisah atas perbuatannya terhadap Nabi Allah, dan tampak mulai kebingungan. Saat pendeta lain masih saja menghina Nabi Zakaria, lantas murid Zakaria memukulnya hingga terjatuh dan mengatakan, selama dia masih hidup, tidak akan membiarkan siapapun yang berani menghina Nabi Zakaria. Suatu hari di istana, diperlihatkan anak dari Raja Herod, yang sedang dibelenggu dan akan diadili oleh ayahnya. Ia mengakui kesalahannya itu, karena telah berupaya merebut dan menggulingkan kekuasaan ayahnya itu. Raja Herod pun heran, jika anaknya itu terus terang untuk mengakui kesalahannya dengan jujur. Anaknya pun mengungkapkan itu bukanlah sebuah pengkhianatan, namun sudah menjadi tradisi para raja, yang akan membunuh ayah, saudara, atau kerabat mereka, demi memperoleh kekuasaan. Dan hal itu juga dilakukan oleh ayahnya dahulu. Lantas ia juga meminta agar ayahnya segera menghukum dan membunuhnya, agar terlepas dari semua kehinaan ini. Raja Herod pun tak sanggup jika akan membunuh anaknya itu, dan merasa menyesal telah membunuh istri, saudara dan kerabatnya. Ia juga tidak bisa melupakan wajah Nabi Zakaria yang dulu telah menasehatinya untuk tidak melakukan itu semua. Andai saja dulu ia mengikuti nasihat dari Nabi Zakaria dan tidak mendengarkan hasutan dari adiknya, maka ia tidak akan merasa sengsara seperti ini. Suatu hari saat Nabi Zakaria berjalan ke rumahnya, terlihat kerumunan warga yang telah berkumpul menunggu kedatangannya, dan meminta nasihat dari Nabi Zakaria, serta menyesali sikap mereka dahulu terhadapnya, karena mukjizat itu telah membuka mata mereka. Kemudian dengan hati senang, Nabi Zakaria mulai berceramah dan menasehati mereka, agar mereka segera bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Sementara itu, para pendeta mulai gelisah dengan sikap mereka, bahkan istri para pendeta pun sudah mulai mengungkapkan penyesalannya terhadap keluarga Zakaria yang telah menerima mukjizat dari Tuhan, yang membuktikan akan kenabiannya itu.
Namun pendeta Yasakar masih terus menghasut para pendeta lainnya, agar tidak ikut terberdaya oleh Zakaria yang telah mengaku mendapat mukjizat itu. Serta mengatakan jika Zakaria hanya orang yang ambisius dan licik. Pada akhirnya mereka semua pun membenarkan akan perkataan pendeta Yasakar itu, dan menganggap mereka telah melakukan sesuatu hal yang benar, dan akan terus menganggap jika Zakaria adalah seorang pembohong. Saat itu, Maryam yang akan meninggalkan rumah Nabi Zakaria, terlihat akan berpamitan kepada istri Zakaria, dan meminta diceritakan tentang ibunya sebelum meninggal dunia. Setelah Maryam puas mendengar cerita dari istri Nabi Zakaria, saat akan keluar dari rumah, ternyata warga sudah berkumpul dan menunggu Maryam untuk memberikan doa terhadap mereka. Saat Maryam dalam perjalanan menuju kuilnya, ternyata secara diam-diam, Panglima Raja dan istri beserta anaknya, telah menantinya di jalur yang akan dilewati Maryam. Ia mengungkapkan maksudnya agar bisa bertemu dengannya secara sembunyi-sembunyi, dan meminta permohonan kepada Martam, agar mendoakan kesembuhan putrinya yang sedang sakit itu, serta akan membayarnya dengan 10 pundi emas. Setelah itu Maryam pun menghampiri istri dan anak Panglima itu, namun ia mengatakan jika dia tidak bisa berbuat apa-apa, hanya Tuhannya yang dapat menyembuhkan anak itu. Yang bisa dilakukan Maryam hanyalah berdoa kepada Tuhannya agar mau mengangkat penyakit dari tubuh anaknya itu. Saat Maryam berada di kuil, malam harinya ia didatangi oleh pendeta Yasakar. Lalu menghardik Maryam dan mengatakan jika ia tidak akan terberdaya oleh kemazluman palsu Maryam. Ia juga mengungkapkan irinya itu terhadap Maryam. Mengapa Maryam dianggap lebih suci daripada dirinya yang telah bertahun-tahun mengabdi untuk kuil? Saat pendeta Yasakar itu sedang mencerca Maryam, tiba-tiba saja merasakan sakit kepala yang selalu ia rasakan yang membuatnya lalu pergi meninggalkan Maryam. Dia pun menuju Al-Quds tempat suci itu untuk berdoa kepada Tuhan, agar ia mampu mengalahkan Maryam, serta kemenangan bangsa Yahudi atas musuh-musuhnya untuk menghancurkan mereka. Ia juga meminta kepada Tuhan, agar diberikan kenikmatan untuk mempermalukan Maryam. Sementara itu Maryam yang sudah berada di pondok kuilnya, juga berdoa kepada Allah, agar mengampuni dosa-dosanya, mencurahkan kasih sayang kepada semua manusia, dan meminta ditangguhkan waktu agar Maryam bisa meminta maaf kepada orang yang disakitinya. Keesokan harinya, saat Maryam terlihat tertidur saat berdoa kepada Allah, tiba-tiba ia mendengar firman Allah yang mengatakan, "Maryam, Tuhan telah memilihmu dan mensucikanmu. Dia memilihmu di antara para wanita untuk mengemban perkara besar darinya. Maryam, taatilah seluruh perintah Tuhanmu. Bersujudlah kepadanya, dan sholatlah bersama orang-orang yang sholat." Setelah mendengar wahyu dari Allah, Maryam pun segera pergi ke Al-Quds yang dianggap paling suci oleh bangsa Yahudi, di mana tempat tersebut sangat dilarang kaum wanita memasukinya. Tetapi setelah mendapat perintah dari Allah, Maryam pun memasuki Al-Quds dan ikut sholat bersama seluruh para pendeta. Saat keberadaan Maryam di dalam Al-Quds diketahui oleh pendeta, mereka tampak terkejut melihat Maryam. Bahkan pendeta yang sedang memimpin sholat itu, terlihat sangat murka, sampai-sampai kitab Taurat yang ia pegang itu terjatuh ke lantai.